Esok kan ada gelap tanpa suara, namun bisikan dunia lebih dari sekedar ramai. Di setiap layung nanti, kamu akan ditemukan kematian terindah yang Tuhan berikan. Lalu membawamu pada sebuah ingatan bahwa hidup ini jauh dari kata sempurna, sebab semuanya sementara. Ketakutan untuk kehilangan adalah wajar, namun tidak serta-merta membuat kita mengeratkan genggaman. Karena nyatanya apa-apa yang terlalu itu bisa melenyapkan kehadiran. Di balik retina tanpa jendela ini, kamu semestinya paham, tak akan pernah ada yang berubah bila perubahan itu tak mengarah pada kebaikan, kecuali kamu yang menyuruhnya pergi atau bahkan melukai. Jadi kita masak apa, Ngal? Masak ayam penyet. Ayam trek. Ayam kampus. Ayamnya digoreng dulu tapi. Ayam kampus ya? Atau potong dulu deh. Iya. Kan saya tadi sudah ngomong. Iya. Nah, Kak Boy, lama Kak? Apa itu Kak? MTP. Oh. Akhirnya hari pun jadi gelap, malam pun tiba dengan kerinduan-kerinduannya. Cuaca sedikit mendung malam itu. Bintang hanya beberapa yang terlihat, hanya lampu kota dari kejauhan yang menghiasi pemandangan kami. Perut lapar karena sedari siang belum terisi makanan. Kami pun bergegas untuk memasak. Oh iya, kami merencanakan makan dengan enak kali ini, yang biasanya hanya sekedar masak mie instan. Yang sejatinya telah disadari bahwa kurang baik jika mengkonsumsi mie instan setelah mengeluarkan energi yang banyak ketika di jalur pendakian. Tapi ya sudahlah, tak apa. Toh biasanya itu karena sudah lelah dan terlanjur lapar. Sedangkan kalau masak mie instan kan mudah, cepat, dan enak, ya enggak? Dan akhirnya hujan pun turun. Setelah sedari sore memang langit nampak mendung. Persiapan kami yang lumayan presisi, supaya tidak terlalu basah di sekeliling tenda. Rencana kami yang tadinya akan banyak bincang di luar tenda, setelah selesai makan malam, akhirnya gagal. Alhasil kami pun masuk ke tenda masing-masing. Ternyata hujan begitu deras disertai angin yang kencang. Mengingat kami mendirikan tenda di pelataran sabana yang luas, tidak ada satupun pohon yang mengurangi kencangnya angin yang menerpa tenda kami. Sedikit cemas jika terjadi badai, dan ternyata malah enak buat tidur. Selamat pagi dari camp Sabana. Ternyata wacana bangun pagi buat ke puncak itu hoax sekali. Rencana bangun jam 4, kami bangun jam berapa? 9. Jam setengah 6. Karena semalam hujan, jadi cuaca enak banget buat tidur. Dingin, seperti di Bandung katanya. Dadah. Akan memulai perjalanan menuju puncak Gemilang Cahaya. Sebelum ke puncak top, kita berdoa dulu. Semoga dilancarkan dalam perjalanan, tidak ada suatu halangan apapun, turun dengan selamat dan dalam perjalanan itu selamat. Kita dulu Kunggur. Perjalanan kami kembali dimulai. Hujan semalaman buat kami tidur lelap. Yang rencana akan sampai selepas sholat subuh, akhirnya molor sampai jam 7. Jalur menuju ke puncak Bukit Punggur ini memakan estimasi waktu sekitar 3-4 jam kurang lebih. Dikarenakan sebagian jalurnya adalah Bukit Sabana, dengan itu kami merencanakan mulai trek sebelum matahari terbit. Karena tidak terlalu tersengat matahari di jalur,
Itu yang akan menguras sedikit tenaga lebih. Perjalanan menuju ke top puncak. Jalur lumayan landai untuk awal-awal. Saya sedang bersama Bang Effendi, asli dari Punggur, Akamsi. Udah berapa kali naik sini Bang? Itu Gak gitu ngantar teman-teman ya? Iya. Biasanya paling lambat dari dari tempat camp sampai ke puncak top tuh berapa lama Bang? 3-4 jam kalau dari Sabana 1. Itu paling lambat ya? Iya. Kalau paling cepat 2 jaman nyampe lah. Jalur yang dilewati itu seperti apa? Kalau jalurnya sih ya terus bisa dijelaskan, harus Terjun langsung ya? ya nyobain sendiri. Melewati trek yang nanjak seperti ini kira-kira berapa lama Bang? Kalau tanjakan ini 20 menitan lah. 2 menit ya. Setelah itu kita melewati rimba. Setelah rimba 1 jam 1 jam setengah nyampe top. lusuh Bang? Susu, minum dulu. Iya, semalam di Goja sama Mijan ya. Bertiga loh. Aduh. Beta sonde sudah tidak lagi kesusahan ambil air ya. Ya, benar saja. Cuaca hari itu cukup lumayan panas, cukup melelahkan. Apalagi sebagian dari kami tadi sebelum mulai trek pendakian belum memberi pondasi pada perut. Benar saja, perut tanpa pondasi bakal anarki. Bagaimanapun alasannya, baiknya memang isi perut dulu. Apalagi soal sarapan. Kayaknya penting banget. Tapi bagi sebagian orang, ada yang tidak bisa sarapan di bawah jam 7 pagi. Dipaksa pun tetap tidak bisa. Biasanya sih malah mual, pengen muntah. Ada yang sama nggak? Sudah berjalan sekitar 30 menit. Masih di trek jalur vertikal. Lumayan menguras tenaga. Karena terik matahari yang lumayan menyengat. Sudah di Sabana 2 di pos 3 Ngombain lagi lah. dekat rumah Mbak Im. Tapi Chris. Kurang lebih dari sini berapa jam lagi Bang? Masih sekitar 2 jam. Nyampe 2 jam. Sudah memasuki daerah rimba atau vegetasi rapat. Sekitar 1 jam berjalan kurang lebih. Karena semalam hujan, jadi kabut dan sedikit rasa dingin. Dan video call ya. Bagaimana rasanya beberapa hari sekitar 2 hari ini nggak ketemu istri Pak? Kangen nih, cepet-cepet pulang. Ntar pulang ya. Pulang langsung gas dan Gaspol. Istirahat pai. terus. Kalau pai itu? Sebentar, ini sebentar. Dari tempat camp menuju puncak top Punggur, kita akan melewati 2 sabana yang luas, lalu hutan rimba dengan vegetasi yang rapat. Di luar perkiraan kami sebelumnya. Berangkat dari underestimate tidak menyangka akan selelah ini. Akan lumayan sesusah ini. Kami pikir awalnya bakal tidak terlalu melelahkan, karena berkacamata dari angka ketinggian. Dan untungnya salah satu istri dari rekan kami tidak jadi ikut, mengingat bakal jadi perdana baginya dan jalur yang di luar perkiraan. Setelah tadi melewati beberapa tanjakan, akhirnya dapat bonus. Trek yang lumayan landai. Sekitar berapa menit lagi di sini? 30 menit. Sedang Ngasurya di
pertengahan jalur menuju puncak top. Setelah melakukan perjalanan yang sangat lelah, kami sampai di shelter terakhir. Setelahnya, kami akan melewati jalur yang lumayan ekstrim sepanjang jalur yang ngerucut seperti piramid. Punggur itu benar menunjukkan keasriannya, dalam artian belum banyak pendaki yang kesini. Itu terlihat dari masih adanya tumbuhan kantong semar dan beberapa tumbuhan langka lainnya. Lalu hutannya yang tropis, khas hutan Sumatera. Dan untungnya lagi, Bang Effendi ini sangat rajin mengingatkan para pendaki-pendaki yang berkunjung ke sini untuk menjaga apa yang ada di hutan Punggur. Ini salah satu tumbuhan yang harum dari batangnya, seperti balsam. Coba sini. Tengok. Balsam. Saya tidak tahu tumbuhan apa namanya. Dari Punggur. Awalnya kami pikir shelter terakhir itu sudah di puncak top, ternyata belum. Melihat jalur yang ekstrim pun, kami sedikit pesimis bakal sampai di puncak. Alhasil, salah seorang rekan kami pun tak sanggup lagi untuk melanjutkan perjalanan sampai ke puncak. Karena sudah kelelahan dan pesimis melihat trek yang tali temali di sekelilingnya adalah jurang. Tali pun tidak begitu safety. Akhirnya lebih menunggu kami di shelter terakhir. Yang jarang sekali kita sadari bahwa puncak setiap orang itu beda-beda. Dan puncak Punggur kami tiba, haru dan bahagia, tak menyangka masih bisa mendaki. Mengingat begitu banyak pertimbangan buat kesana kemari. Akhirnya kami sampai di puncak Bukit Punggur. Di sini ada sinyal Telkomsel. Itu apa bang? Belakang itu bang? Itu apa belakang itu? Ini Bukit M. Bukit M. Sebelah kirinya. Sebelah kiri itu ada Sebelah sana lagi yang kabut itu Bukit Duduk. penduduk. Jadi Bukit Punggur ini terdiri dari beberapa bukit-bukit yang cukup keren kalau dieksplor. Halo, akhirnya sampai juga kita di Bukit Punggur. Kak, Tali terus ya. semangat. Keren keren. Bang, thank you bang. Oke sip. Thank you bang. Dan Hujan. Mantap. Buat- Kalungnya ambil aja. buat Kak Deki. Kirim-kirim salam buat Kak Deki. Kak Deki semangat. Kak Deki di Kak Deki. mana? Kami, Pak. Kak Deki. Halo. Halo, salam dari Irisula Semangkonya ya. Ripan. 1653. Ya, Ripan. Okto. Dipan Iko. Okto, Dipan Iko. Eko. Udah salah. Eko udah salah. Udah satu gori lagi. Assalamualaikum. Buat istri saya tercinta keren jadi mendaki Punggur. Semoga sehat selalu. Dan buat teman-teman semua keluarga di rumah semoga sehat selalu, dan buat jodoh saya semoga sehat selalu. Amin. Amin. Terlanjur terjerat, lama ku terikat, dan akhirnya aku hanya bisa kembali. Dan akhirnya aku hanya bisa kembali. Pulang jenuh, pulang jenuh. Perjalanan turun dari top puncak sedikit ekstrim karena harus tali temali. Tidak melosot, dipelosot tinggi, Pak. Acting banget dia tuh. Turun. Ini kalau ketemu buah seperti ini di hutan bisa dimakan. Konsumsi. Bentuknya seperti blueberry anggur.
Rasanya gimana? Rasa buah apel. Wah, Budian. Apel. Apel ya? Apel mentah. Seberes menikmati kabut dan kencangnya angin menerpa, pun dengan sesi perdokumentasian, kami pun turun membawa syukur. Belum, ini bukan akhir ternyata. Kami masih melewati lagi sebuah perjalanan yang melelahkan. Lalu sebenarnya apa sih yang dicari? Coba ditelaah lagi, apakah benar ini yang dicari? Hasilnya apa? Yang terasa lelah bukan? Sudahlah, tak akan ada habisnya. Yang jelas, kami sangat bersyukur masih diberi kecintaan, dicintai, lalu mencintai. Masih membawa harapan-harapan yang meski pada akhirnya tidak sesuai harap. Perjalanan turun, pulang ke rumah. Sampai jumpa kembali Punggur. Dan aku adalah perjalanan itu sendiri, sampai akhirnya engkau pulang, dan kau tak pernah sadar bahwa rumahmu adalah di mana kau merasa lepas. Melaporkan dari Puncak Punggur, Waikanan, Lampung. Lepas rangkulanmu dan berhenti melindungiku tanpa sebab. Mungkin alam semesta tak menerimanya. Terima kasih buat Gen, Sandi, dan Bang Effendi yang gak salah nama Alias sekarang, alias Aan. Bang Aan. Udah jadi guide ke Punggur 2 hari ini. Guide ya. Semoga sehat selalu, panjang usia, dan Amin. cepat dapat jodoh. Omongan. Berdua dapat omongan. Dapat jodoh dulu. Dapat jodoh. Lupa pun. Tidak dapat ngomong. Cepat disegerakan apa yang diinginkan. Amin. Buat kamu nonton video ini, love you. Ini lah, ini. Bang, gitu Bang. Jangan digoyangin. Sampai jumpa di lain waktu. Oke? Insyaallah. Insyaallah. Main-main ya. Martapura. Main ke Martapura. Kau melindungiku di saat yang lain